Njuk makan dia pak, tak milih. Njuk tunjang, njuk rendang, njuk opor, laju tapi nak beli, tak ada. Duit. Yang kedua, masa apa? Nah, seperti bapak-bapak yang muda-muda ini, masa bekerja. Oh, duit ada? Ada. Sehat? Sehat. Tapi yang tak kati apa yang sulit? Waktu. Ya. Kadang ngajar di Jakabaring, kadang ada yang meninggal pun kadang tak sempat. Iya kan? Waktu. Nah, kakek ini ada sudah mulai kujingo. Ada ini yang masa ketiga, masa tua. Ini ada kujingo uangnya. Kalau masa tua ini pak, waktunya ada banyak. Apalagi lah pensiun. Duit ada. Tapi ada yang ketiga, tenaga kesehatan. Loyo. Dia kepengen kawin lagi, duit ada. Waktunya ada. Tapi tidak pada naik jaga. Tenaga ada kecil lagi. Nah, kenapa kami katakan ini pak? Kenapa? Kita ini sesuai waktu dulu. Semua sa'atan wa sa'atan. Saat Abdul Somad pernah dibahas tentang kitab Syekh Mahmud Al-Misri, sa'atan wa sa'atan. Bahkan Abu Bakar pun pernah mengatakan manusia itu, mama ini ceritanya. Ketika dia nanya dengan baginda Rasul, wahai baginda Rasul, kalau kami ini sudah sholat, hadir dengan engkau, kami ingat Allah ya Rasul. Tapi begitu kami tidak ada di hadapan majelismu, tidak sholat, tidak ibadah, kami lupa dengan Allah. Apa kata baginda Rasul? Sa'atan wa sa'atan. Ketika kau balik ke rumah, kau bermain dengan anak-anakmu. Mungkin kau di situ ada lupa dengan Allah dan Rasulnya. Memang itu saat untuk anak-anakmu. Iya. Contohnya kita nih Pak, contohnya kan ada kesunahan sholat sunnah itu di rumah. Iya kan? Sholat sunnah. Ij'alu fi buyutikum wa min sholatikum wa la tattakhidhu al-qubur. Jadikanlah sebagian sholat sunnahmu di rumah, jangan kau jadikan rumah itu sebagai kuburan. Menurut Kiai Baudin Nur Salim, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika kita sholat sunnah itu di rumah, contoh dari Isya, ba'diyahnya di rumah, supaya apa? Supaya ketika bapaknya balik ke rumah, yang diingat anaknya itu bukan bapaknya balik sholat langsung ribut nak makan. Makan. Jadi kan? Tapi ketika dia balik dari sholat wajib di rumah, dia langsung bentang sajadah usolli sunnatan isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya kan? Nah maka ini diingatnya, oh bapak kita sebagian dari waktunya di rumah bukan bayar ikatan cinta. Ya, ikatan cinta. Lagi seru sekarang ikatan cinta. Jadi Rena tuh hilang kemarin. Hilangnya itu karena dia mengikut mobil pengawalnya Aldebaran. Kemudian dicari-cari, akhirnya ketemu, akhirnya Rino tahu Rena hilang. Akhirnya Reno pak kepengen ngembek, karena ini anaknya dengan Andin dulu. Tapi kemudian pak Andin kan dia ini lagi hamil tuh, dia ini galak tensinya naik. Nah oleh karena Bapak Surya takut Andin tahu bahwasannya dimbe oleh Rino, akhirnya Bapak Surya nemui Pak Rino. Nah kata situ be, apa maknanya? Bu, Bapak, anak-anak kami, ya iman. Kita tidak tahu Pak apa dia ini bakal anak-anak kita ini. Tapi yakinlah setiap kelahiran dia pasti Allah sudah tetapkan apa yang bakal terjadi dengan dia. Bahkan dalam hal rezeki Allah tidak akan sia-siakan. Mana Pak? Kita memandang iman kita mesti terus luar biasa kita tingkatkan dengan Allah. Ibu, Bu, yang sudah punya anak yang pernah melahirkan, maaf. Ketika ibu dalam lemahnya melahirkan itu, anak yang baru dilahirkan itu butuh yang namanya asupan gizi makan. Apakah Allah nyuruh ibu masak? Apakah Allah nyuruh ibu nyari makanan? Apakah Allah nyuruh ibu membuatkan dia susu? Tidak. Maka Allah sudah siapkan makanannya, tidak tanggung-tanggung duo. Kiri kanan. Duo.
Ya, tidak perlu diangeti. Tidak usah pencet on off. Tidak usah. Kemasannya bagus, steril. Bisa dibawa kemana-mana. Begitu dibuka, dimasukkan, langsung. Sebelah kanan kenyang, belum kenyang, injak sebelah kiri. Asal tidak berebut dengan dari situ ya. Makanya wong tua nih, banyak ibu guru yang wong tua. Kami selalu sampaikan dengan wong tua, jangan pernah kalian berkata bahwasannya kita ndede anak, kita ngejuk makan anak, kita nyekolahkan dia sampai dia berhasil. Itu kita ngomong rezeki kita. Dide. No. Lah. Itu rezeki dia yang dititipkan dengan kita. Ya. Cuman kau jangan sampaikan dengan mak kau tadi. Lagi begitu maknya kau ku sekolahkan, kunjung makan sampai sebesar ini, kau nak melawan aku. Langsung anaknya ngomong, kaget dulu Pak. Atau ustaz kami kemarin, bahwasannya rezeki yang manjo untuk aku tuh punya aku. Kenapa kau ngomong itu? Kaget mak, saksikanlah. Kalau aku sudah pegawai, kalau aku sudah keluar dari rumah mak ini, kalau mak gajinya yang setiap bulan mak dapat 5 juta, kaget mak. Waktu kami tidak kecil lagi di rumah ini, pasti Allah kurangi mak. Tidak lagi 5 juta, tapi 2 juta. Ngapa mak itu? Sesuai mak. Yang makan cuma mak dengan bakanya. Sesuai mak, karena mak itu tidak lagi makan ayam, tidak lagi makan daging, makan sayur bening, telur rebus. Apa maknanya, Bapak Ibu? Ya, itu nih kadang nguyu sih dengan rezeki ini. Benar. Anak kami Pak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu beda-beda kecerdasannya. Tapi kami yakin anak-anak kami itu pintar. Karena nomor 1 itu masuk SMP 9 itu sudah ditawari. Tapi kami tetap nak masuk pondok. Ya. Nomor 2 pun mah itu dia pernah juara pidato tingkat nasional bahasa Indonesia. Pernah jadi MC ketika ada Pak Arno Joyo di di PS. Pokoknya ada satu acara maaf di Palembang Icon. Iya. Pinter Pak, bahkan gurunya nyayangkan, ngapo Pak nak dimasukkan pondok kalau ngapo kau? Anak-anak dunia. Nah, kenapa Pak? Nah ini anak-anak kami, buat motivasi buat kalian. Ingat ya, bahwasannya dalam hidup ini yang paling penting itu kalau kamu sudah percaya dengan Allah, maka selalu kau berbakti dengan kedua wong tua. Benar ini. Ya. Kalau kalian kepengen cito-cito, tanya dengan mak bakmu, tanya dengan bapak ayahmu, dengan ibumu, tanya. Anak kami yang pertama kenapa masuk ke dokteran Pak? Karena dia neruskan cito-cito mak bapaknya yang dulu kepengen masuk ke dokteran, tak lulus. Iya Pak, aku ini kepengen jadi dokter, tidak lulus. Ibunya mah itu juga, bahkan dia 2 kali. Kenapa ini? Mangkonya Pak, anak-anak sekalian. Ada pesan dari guru pondoknya, nah kalau kau nak milih cito-cito, maka pilihlah cito-cito kedua wong tuamu yang belum tercapai. Kau teruskan itu, yang penting kau seneng, jangan kau milu-milu. Kepengen apa? Tanya. Ngapa mah itu? Ustaz, karena sungguh dulu wong tua kau pernah berdoa, kepengen jadi sesuatu yang dia inginkan. Doanya sudah naik ke langit, tapi belum Allah turunkan ke bumi. Nah ketika kau teruskan itu, maka doamu itu tinggal dorong baik doa dia tadi, maka insya Allah Allah akan turunkan padamu cita-cita wong tua. Tidak masuk pondok harus ceramah. Tidak sekolah agama dia harus maaf, dia harus ngajar ngaji, dia harus maaf ceramah, dia harus menjadi mubalik, dia harus menjadi ulama. Tidak. Siapapun yang dia punya pendidikan agama, tujuannya apa? Maka ketika dia sudah beriman, maka yang kedua, imannya itu akan menyebabkan dia takut hanya kepada Allah. Takwa. Kan?
Atau kunci takwa itu takut. Kenapa dia takut? Merasa diawasi. Ya. Ibu kepala madrasah, kalau guru-gurunya bertakwa, gak usah pakai CCTV. Iya Pak, ngajar nih ya kayu itu. Gua mau kayu. Iya kan? Ya maaf ya. Kadang kita nih maaf, kepala sekolahnya mungkin masih muda, ngadepi guru, maaf yang sudah maaf lebih senior dari dia. Payah ayo itu ngurusnya. Nama remut-remut lah kamu. Paling gak diundang lagi. Ya kan? Ya ada uang yang baca diajak maju Pak. Ada yang mau itu, yuk kalau bisa yuk ayo tuh susun dulu yuk jadwal pembelajaran. Nah ini yuk caranya bagi ayo masuk. Sudah lah dek. Kau tuh tahu dah dek, kau tuh dulu aku nih yang ngajar. Masalah dulu. Bener deh ibu deh. Nah, tapi ngapo? Yang penting sampaikan. Kita ini nanggung bawang benar maca, bahkan dalam sejarah kisah Isra wal Mi'raj dengan meninggalnya wong yang paling dicintai. Siapa? Abu Thalib. Pamannya Nabi, wong paling dekat dengan Nabi. Nabi yang menyampaikan risalah kebenaran, tapi ketika meninggal, hidayah tidak datang dengan dia. Nah, kita juga, Bapak Ibu guru, ya janganlah kita melihat, oh kau nih bandelnya, nah jadi apa? Jadi, kaget dia datang lah bintang duo kesini, mana guru yang dulu ngomongnya tuh? Ya jangan, kita tidak tahu ini nasibnya. Mana tahu kakek sudah ini, makanya kami Pak. Kalau kami marah dengan anak kami, mudah-mudahan kau nih jadi presiden, kau nih jadi gubernur, jadi wali kota, mudah-mudahan jadi pengusaha. Nah mangkonya Pak, kalau marahin murid, mah itu, mudah-mudahan kau nih jadi apa? Jangan presiden lagi, anakku lah sudah presiden. Mudah-mudahan jadi wakil presiden Ustaz, anak Ustaz. Jangan melu-melu kalau nyanyi Ustaz Pulo. Apa maknanya? Itu kan baik. Makanya anak-anak kami, boy, dengar, belajar terus nah. Karena kalian ini kan tidak tahu nak jadi apa. Benar kan? Waktu sekarang mungkin cito-citonya banyak. Baca anak kami itu banyaknya cito-citonya. Jadi ini. SD, SMP, berubah. Jadi ini. Aduh mulut nak jadi ini. Apa Ultraman? Jam 10. Lanjut. Bentar lagi ya. Nah, jadi iman, takwa. Anak-anak kami, kalau kalian beriman kepada Allah, kalau siapapun dalam ruangan ini beriman kepada Allah, kemudian dia hanya takut kepada Allah, karena apa? Muraqabah, merasa diawasi. Maka insya Allah Pak, kita kalau dapat anak beriman, bertakwa, aman wong tuanya, bahkan gurunya aman. Ya kan? Dikasih tugas, dikawinnya. Ngapo? Memang gurunya udah ngawasi, tapi dia ada kejujuran di situ. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Akhlakul karimah. Nah ini yang kadang ya sudah sekarang turunnya. Banyak sekarang wong pinter Pak. Ya, banyak uang, banyak hartonya, tapi maaf akhlaknya. Padahal jelas bahwa sholat itu mengajarkan akhlak. Benar tak? Wong sholat itu berakhlak Pak. Mana berakhlaknya? Waktu wong sholat itu Pak disusun rapi-rapi. Kalau dia merasa anak-anak di belakang ada wong tua. Tapi siapapun yang mengisi sop-sop di dalam sholat, maka tidak harus sesuai dengan kedudukan dunianya. Yang jadi imam dipilih Pak, bukan sembarang. Boleh sembarang jadi imam, tidak boleh. Ada aturan. Karena apa? Karena imam dalam sholat itu dia akan memimpin jamaahnya, baik dan benar, sempurna tidaknya sholatnya, maka bergantung dengan imam. Bahkan panggilannya khusus Pak, azan. Azan itu ya memang kadang macam-macam azan tidak Kalau orang lain sudah metik tahu.
Ompong. Adik gigi. Ompong. Lo. Makanya kalau baca di masjid itu azan itu jangan yang tua lah. Ya cuma mana Pak Ustaz, kakek lagi. Yang mudanya dedok kalau. Kadang aku dewean Pak Ustaz. Aku lah sudah nyegah azan masih tidak datang. Ayolah sholat. Apa itu ke Pak Ustaz? Tidak datang juga uang itu. Akhirnya aku sholat kadang pernah dewean Pak Ustaz. Aku nabu beduk, aku azan, aku komat, aku imam. Lagu tunggu Pak Ustaz, sudah azan tuh 15 menit, tak kate. Aku komat ke Pak Ustaz. Tapi kemudian aku jadi imam, tapi tidak Pak Ustaz, usolli fardu subhi rakaataini adaan imaman. Lillahi ta'ala, padahal kate uang Pak Ustaz. Aku masih baik sangko Pak Ustaz. Allahu Akbar. Aku baca Fatihah Pak Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Ustaz. Aku langsung waktu nak baca surat Pak Ustaz, ada yang nempak, Pak. Aku nilai tua Pak Ustaz, udah terkejut. Waktu di tempat aku noleh Pak Ustaz. Waktu butuh oleh katik uang. Ternyata memang cicak yang nyampe. Yang tempat. Akhirnya Pak Ustaz, aku balik. Gak jadi sholat subuh. Yang tahu-tahu, kawan muda tahu. Besok itu subuh di mana? Iya kan? Aduh pula yang nanya Pak Ustaz, Mekah Madinah Haramain itu Pak Ustaz, dua tanah haram itu kalau azannya itu Pak Ustaz bagus, panjang, tapi giliran as-sholatu khairum minan naumnya pendek. As-sholatu khairum minan naum. Tapi di Palembang Pak Ustaz, di Indonesia panjang. As-sholatu khairum minan naum. Ngapa mah itu Pak Ustaz? Oi, Mekah Madinah Haramain pendek, jamaahnya banyak. Palembang udah panjang, hati jamaah apalagi pendek. Sholatu khairum minan naum. Siapa haum ini? Sudahlah. Apa maknanya? Akhlakul karim. Anak-anak kami, atau guru-guru kita, ini perkataan para ulama, bahwasannya akhlak itu di atas ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Makanya kalau kita belajar di pondok, ta'lim itu satu kitab yang wajib diajari dulu akhlak murid kepada guru, bahkan akhlak guru kepada murid. Ya, hati-hati. Karena apa? Kalau seorang yang berakhlak, maka kebanyakan dengan akhlaknya itu dia banyak mendapatkan keberkahan dari ilmu gurunya. Kadang seorang yang takzim, seseorang yang mengabdi dengan gurunya, dia tidak ikut taklimnya, dia cuma mempersiapkan keperluan daripada gurunya. Seperti siapa? Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dia takzim dengan Rasulullah. Abu Hurairah itu cuma 3 tahun Pak mengikut Rasulullah, tapi lebih kurang 6.000 hadis keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena dia taklimnya itu, takzimnya dia dengan yang namanya Rasulullah. Ada seorang murid membantu daripada gurunya, yang bantu gurunya cuma apa? Bawakan sendalnya, bawakan kitabnya, ya, ngenjukin minumnya. Maka akhirnya apa Pak? Guru murid yang taklim dengan gurunya tidak dapat ilmunya, yang dapat ilmunya yang tukang bawa sendal. Aku cuma nak ngomongin baik, aku tadi kesini bawa sendal. Jadi kalau baca aman. Supaya apa? Supaya aman. Dapat barokah Pak Ustaz? Insya Allah. Tapi maknanya bukan itu, bukan kepengen sendal nak dimbehkan. Kenapa kita mesti ada akhlakul karimah? Karena Rasul itu dakwanya berhasil karena dengan akhlak. Ya, coba waktu dia Nabi Musa, pada kesempatan yang terakhir, kata Musa Muhammad, mat 5 mat berat. Balik lagi mat. Balik lagi.
Apa kata Rasul? Aku malu. Aku malu. Nah inilah yang tidak dipunya maaf oleh nabi-nabi yang lain, karena akhlaknya inilah dakwanya berhasil. Bahkan yang namanya Musa langsung ngomong, tidak mungkin tahan. Umatku dengan sholat yang 5 waktu itu tidak mungkin tahan. Walaupun Allah sudah tetapkan satu waktunya dapat 10, berarti 5 waktu dapat 50, waktu tetap pahala. Tapi di sini Rasul kita tak ngajarkan, dan Allah ngajarkan dengan Nabi Musa, wahai Musa, kau ngomong umatmu hebat, silahkan. Kau ngomong Nabi yang hebat, silahkan. Tapi sungguh umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang terakhir ini jauh lebih hebat dari umatmu. Memang dia cuma 5 waktu, tapi sekarang kita baru sadar bahwasannya 5 waktu memang sholat wajibnya. Tapi sebelum sholat wajib ada qobliyah, sesudahnya ada ba'diyah. Masuk masjidnya ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudhunya, ada sholat mutlaknya, ada sholat hajatnya, ada sholat taubatnya, ada sholat duhanya, ada sholat tahajudnya. Maka Nabi Musa yang maaf, mungkin dulu dia meremehkan kita ini tidak terjawab. Jawabannya adalah umat baginda Rasul lebih hebat dan lebih mulia dibanding umat Nabi Musa. Maknanya apa? Sholat anak-anak kami, sholat bapak ibu dewan guru. Ya, kesulitan apapun bawakan di sholat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid, faksir doa. Dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya waktu sujud, banyak-banyak doa waktu sujud. Maka tidak salah ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Maka baca doa dan jangan pernah tinggalkan doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Tapi dosa panjang. Jadi imam doa nak jual tanah, ukurannya 300 meter persegi di Jakabari. Berdoa ya Allah, sudah subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, aku nak jual tanah 300 meter persegi di utara, ya Allah, batasan dengan bapak ini, selatan dengan ini, timur dengan ini dengan ini. Ya Allah, aku jualnya nego, ya Allah. Dalam sujud, walaupun dalam sujud boleh dalam hati, tapi tidak boleh diucapkan. Tapi kan panjang. Sebab banyak makmum yang di belakang itu dia jadi imam, banyak orang tua atau nenek-nenek begitu sujud dia 3 kali waktu bangun lah geliang-geliang, berpegangan dia. Ini nak jual tanah, panjang doanya. Makanya ibu sekalian, ada masalah adukan dengan Allah. Tapi kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, maka cukup dalam hati. Apalagi kalau lagi sholat jamaah, ada ustaz besar nak minta itu. Ya Allah, laki aku tuh sekarang nakalnya, ya Allah. Dengarkan oleh ibu sebelah. Amin, amin. Bu, anak-anak kami, sholat. Insya Allah Iblis laknatullah alaih, dia tersusir dari surga oleh karena apa? Oleh karena dia tidak sujud. Ingat, walaupun iblis itu yang berilmu, amalnya banyak, dekat dengan Allah, khazinul jannah, penjaga surga, disetarakan kedudukannya dengan para malaikatnya Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maknanya ketika diperintah sujud malaikat, semua malaikat sujud illa iblis. Maknanya dia sejajar dengan malaikat. Bahkan dia al-muqarrabin, al-imam al-muqarrabin, imamnya para malaikat. Tapi apa? Dia yang tidak galak. Sujud. Walaupun sujud itu dia tidak galak, dia berilmu. Bukan sembarang dia tidak galak sujud, karena dia tahu sujud dengan makhluk itu tidak boleh. Itu hakikatnya seperti itu. Tapi kenapa dia tidak galak sujud? Ternyata bukan itu baik. Bukan baik dia tidak melakukan dosa syirik, tapi yang terbesar adalah sifat sombong. Kalau ada usah sombong, cantik ada batasnya, paling batas 50. Sudah 50 berias tidak berias, maikulah. Ya, nah berbeda, lakinya heran. Allahumma inna. Umur 60, pejabat bukan pejabat, sama umur 60, pensiun. Kepala sekolah pensiun, guru biasa pensiun, ngantrinya di mana? Bang Sumsel banget. Kamu, pakai kamu. 70, bertingkat tidak bertingkat rumah. Udah rumah bertingkat 2 tingkat 70 umurnya, naik tangga nenek itu.
Pas di pucuk, dacak turun. Teriak dengan lakinya, tolong ya, tolong kek, dacak turun kek. Mbeknya tali oleh kakeknya majar, kakeknya diikatnya pinggangnya diturunkannya lewat tanggo. Dulu punya rupanya tak kuat pulau kakek, campak. Udah 70, 80, terus ini. 80, berduit, tidak berduit. Dacak lagi makan apa-apa. Tak usahkan Pak, makan yang keras-keras, kacang atum, kecil itu Pak. Oke, kacang atum kecil tapi keras. Ada yang lembut, pempek lenjer dari sagu. Cucungnya sarapan 5 ekor pempek lenjer dari sagu. Yainya nyingok, cung sarapan apa? Pempek yai. Jadi mana yai? Minta cung, jangan yai, kecilnya ini. Kecil yai, ya asli kecil ini yai. Minta lah cung, cucungnya 2 ekor, injuk 2. Pergi cucungnya jam 7, jam 1 masih pempek. Gue dicucung, yai makan apa? Pempek. Minta yai, pempek kau tadi jam 7. Ngapo kecilnya cung ya? Apa dicucung? Tegok yai, tegoknya. 90 kalau masih hidup. Aku 90 masih hidup, bangun tidur dengan tidur sama. Bangun tidur jingok, siang malam ini. Sudah 90 mati. Waktu mati selesai. Pejabat bukan pejabat, cuman karangan bunga be kadang datang, tapi uangnya tidak datang. Nah, apa yang dikenang? Kebaikan, keburukan. Siapa meninggal? Kepala MTS. Pengurutan. Mulai diocein, iya kan? Kadang ada semoga almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Datang dakwah itu. Ucapannya baik. Hah? Mentang dia pejabat, mentang dia tentara, bintang 4 di kuburnya tegak. Bawa tongkat komando. Nah, siapa yang gotong? Prajurit. Kalau dia baik dengan prajuritnya, digotongnya bagus-bagus. Baik, Bapak Jenderal ini. Disorongnya mau hati-hati, Jenderal ini baik. Kalau tidak baik, mana Jenderal gitu? Udah lempar ke baik. Apa? Pada akhirnya kenangan itu kenangan baik, kenangan buruk. Mangkonya tunjukkan yang baik, anak-anak kami tunjukkan yang baik, Bapak Ibu. Ya, begitu akan menang. Iya kan? Siapa meninggal? Itu nah yang meninggal. Siapa? Bapak guru itu nah. Yang mana? Yang main. Tonton. Nah, kalau kenangannya baik-baik, oh dia kemarin bagusnya sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Tadi kabel. Tidak. Nah, berapa? Takut. Alhamdulillah. Nah, sudah pas jam 10 jam kami, jadi kesimpulannya. Ya. Bapak Ibu, ingat ya anak-anak kami. Jago iman, jago rasa takut kepada Allah dan selalulah berakhlakul karimah. Karena apa? Karena insya Allah itu cuma didapat tidak lain dengan sholat. Ya, panggilan azan kita datangi, itu panggilan iman. Ya, kemudian ketika kita sholat benar-benar kita tidak ngurangi. Wong sholat itu tidak pernah ngurangi rakaat. Bahkan dia kalau ragu maka dia ngitung yang paling kecil. 3 apa 4? Oh sudah 3 be. Walaupun mungkin dia ngerjakannya 5. Ya. Yang ketiga akhlakul karimah. Ngapo? Karena dengan akhlakul karimah insya Allah selamat nak. Selamat. Karena siapapun kita akan senang dengan wong yang berakhlak. Ya kan? Ketemu wong senyum. Lagi baru terima sertifikasi. Senyum. Belum nerima. Senyum. Asal ada lawan. Jangan nyingok dinding. Senyum. Alhamdulillah. Terakhir kita tanyaan dikit. Anak-anak kami